Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya ingin menjelaskan 4 outline yang ingin saya ceritakan. Yang pertama, letak Bantimurung. Yang kedua, sejarah Bantimurung. Dan yang ketiga, legenda kera dari Maros. Dan yang keempat, kisah kecantikan sumber Malapetaka. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan di mana letak Bantimurung. Bantimurung ini adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang menyimpan sejarah panjang di balik namanya yang terkenal. Dan yang kedua, saya akan menceritakan sedikit asal-usul nama Bantimurung. Bantimurung ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti dari kata benti, yang artinya tetesan air, dan merung yang artinya bunyi yang bergemuruh. Berarti Bantimurung ini adalah bunyi air yang bergemuruh. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan kisah kera dari Maros. Tahukah kalian bahwa patung yang ada pada pintu masuk Bantimurung ini tidak mempunyai ekor? Apakah kalian menyadari bahwa patung yang berada di gerbang pintu masuk wisata alam Bantimurung ini tidak memiliki ekor? Ada cerita menarik pada kera yang tidak mempunyai ekor. Akan kami bahas nantinya. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan legenda kerajaan kera dari Maros dan kisah kecantikan dari Malapetaka. Baik, dikisahkan ada sebuah kerajaan kera yang berada di Kampung Abbo, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Toakala. Raja ini digambarkan sebagai sosok tinggi besar, berbulu putih, dan dapat berbicara layaknya seperti manusia. Di Kampung Abbo itu ada beberapa reruntuhan batu yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan Toakala. Selain itu, ada juga batu berbentuk ranjang yang konon itu tempat tidur Toakala. Toakala yang sangat senang berburu pada saat itu tidak sengaja melihat seorang gadis yang sedang mandi di pinggir sungai. Gadis tersebut ternyata seorang putri dari kerajaan Patiro bernama Ibis Sudaing. Sosok putri itu memiliki kulit putih, rambut panjang, dan memiliki paras wajah yang cantik, sehingga membuat Toakala ini terpesona dan jatuh cinta melihat gadis Ibis Sudaing ini. Sepulang dari berburu, Toakala ini mengirim pasukannya ke kerajaan Patiroh dengan maksud ingin meminang Idaeng Bisu ini untuk menjadi pasangan hidupnya. Tetapi pada saat ia mengirim pasukannya untuk menanyakan kedua orang tua bahwa Raja Toakala ini ingin meminang anaknya. Tetapi pada saat itu kedua orang tua dari Ibis Sudaing ini tidak merestui hubungannya. Dalam kurung menolak niat baik dari Raja Toakala ini.
Namun niat baik dari Raja Toakala ini berubah menjadi murka karena orang tua dari Ibi Sudaeng ini menghina Raja Toakala ini dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, yang tidak sehingga Raja Toakala ini tidak menerima perkataan dari orang tua Idaeng Bisu ini. Raja Toakala ini pun menculik Ibi Sudaeng ini. Setelah ia menculik wanita itu, terjadilah konflik di antara kedua belah pihak, antara pasukan raja dan pasukan kedua orang tua gadis ini, karena tidak merestui hubungan yang diinginkan oleh Raja Toakala. Sesampainya terjadi keributan pada kedua belah pihak ini. Namun tidak berselang lama Daeng Bisu ini ditolong oleh satu kerajaan, yaitu kerajaan ular. Kerajaan ular Sanca Besar, dan membawanya pulang kembali ke orang tuanya, yaitu kembali ke kerajaan Patiro. Toakala pun kembali murka dan menyerang kerajaan Patiro ini. Setelah tidak terima, Raja Toakala ini kembali diserang oleh pasukan dari kerajaan ular ini. Terjadilah peperangan antara pasukan dari Raja Toakala ini dan pasukan kerajaan ular Sanca ini, dan keluarga dari Bisu Daeng ini tidak terima Raja Toakala ini ingin diserang oleh kedua kerajaan ini. Raja Toakala pun akhirnya kalah dengan peperangan yang terjadi pada saat itu, sehingga membuat Raja Toakala ini dibakar oleh kerajaan Patiro ini, yang membuat ekor dan bokong pada Raja Tiro ini menjadi gosong dan hangus, sehingga Raja Toakala ini meninggal. Itulah tadi penjelasan kenapa patung yang ada di depan masuk pintu Bantimurung, patung ini tidak memiliki ekor. Dan ada pula cerita mitos bahwa siapapun yang menjadi keturunan dari Bisu Daeng ini, dan jika Bisu Daeng ini mempunyai keturunan yang memiliki wajah cantik dan mandi di sungai di tempat Raja Toakala ini melihat Bisu Daeng ini, maka gadis yang berparas cantik itu tidak akan hidup bertahan lama Baik, setelah peristiwa nahas itu, Bisu Daeng diliputi rasa bersalah. Ia menganggap kecantikannya menjadi malapetaka besar. Ia pun mengutuk seluruh keturunannya tidak lagi berwajah cantik seperti dirinya. Kutukan inilah yang menjadi mitos di dusun Patiro, bahwa jika ada wanita yang lahir cantik, ia tidak akan berumur panjang. Mitos itulah yang dipercaya masyarakat yang ada di Kabupaten Maros Bantimurung ini, yang masih dipercaya sampai sekarang dan masih diceritakan pada yang masih ramai diceritakan pada masyarakat yang ada di sana.
Baik, itulah tadi cerita dari legenda kera dari Maros dan kisah kecantikan sumber malapetaka yang saya ketahui dari mitos atau legenda yang ada di Bantimurung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.